Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Jangan bilang bahwa anak ini benar-benar jenius jalan kebijaksanaan, yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Tidak. Kemampuan dan kebijaksanaan seperti itu menantang surga, bakat ini tidak hanya jarang terlihat dalam 100 tahun, mungkin tidak ada satu pun dalam 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, roh tanah Langya segera merasa ada rasa dalam karakter menjijikkan Fang Yuan. Benar, hanya seorang jenius seperti ini yang bisa memiliki karakter yang menjijikkan. Seperti tubuh utamaku, roh tanah Langya mulai merasakan karakter menjijikkan Fang Yuan tidak lagi begitu tidak menyenangkan, dan bahkan merasakan penghargaan untuk bakat serupa. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan tenang dan tidak tergoyahkan. Dia mungkin telah menjadi zombie dan pikirannya mungkin melambat, tetapi itu masih lebih dari cukup untuk menggertak roh darat. Jika memungkinkan, Fang Yuan tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka menyerahkan resep Immortal Gu satu persatu dalam interval yang lama, dan tidak secara langsung memberikan 3 resep Immortal Gu seperti yang dia lakukan sekarang. Tindakan ini terlalu menarik perhatian, pasti akan menarik keraguan dan kecurigaan dari orang lain. Roh tanah Langya terus terang dan terbuka tetapi dia masih memiliki teman baik bernama Raja Ingman, manusia varian ini adalah karakter yang benar-benar tangguh. Tapi Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa, karena situasinya memaksanya. Dia harus mendapatkan sejumlah besar batu esensi abadi dalam waktu singkat dan meningkatkan kekuatannya, baik untuk menerobos bahaya saat ini yang dia hadapi, dan juga untuk menunda waktu sebelum dia terungkap. Jika dia mengkhawatirkan ini dan itu, menahan diri untuk merilis resep Immortal Gu, kepada siapa Fang Yuan akan menangis jika ini menyebabkan kekalahan dan kematiannya. Fang Yuan tersenyum, roh tanah Langya tidak menanggapi tetapi dia tahu, ketiga resep Gu abadi ini dilemparkan satu persatu seperti 3 bom, mereka telah mengguncang pikiran roh tanah Langya. Ini adalah saat yang tepat untuk berbicara tentang kondisi. Oleh karena itu, dia berbicara, roh tanah Langya, saya akan berbicara terus terang dengan Anda, saya membutuhkan batu esensi abadi dan Anda membutuhkan resep Gu abadi, kami akan banyak berkolaborasi di masa depan. Membangun gerbang bintang akan bermanfaat bagi kita berdua. Gerbang bintang. Kali ini, roh tanah Langya ragu-ragu dan tidak langsung menolak. Fang Yuan menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam jalan kebijaksanaan yang menyebabkan roh tanah Langya memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuk Fang Yuan. Dengan demikian, roh tanah mulai memperhatikan saran Fang Yuan dengan serius. Fang Yuan membujuk lagi, roh tanah, apakah menurutmu tanah yang diberkati Langya akan aman hanya karena kita tidak membangun gerbang bintang? Jangan lupa, Anda telah menderita 3 gelombang serangan, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak diragukan lagi, lokasi tanah yang diberkati Langya telah ditemukan, Anda sudah diamati oleh beberapa kekuatan besar. Setelah kami membangun gerbang bintang, kami bahkan dapat membawa kolaborasi ini ke langkah berikutnya, pada saat-saat krusial, aku bisa datang untuk melindungimu melalui gerbang bintang. Lindungi aku. Roh tanah Langya akhirnya tergerak. Dia memikirkan adegan pertempuran yang mengesankan ketika Fang Yuan mengalahkan kepiting rawa, itu benar-benar tampilan yang tangguh. Selain itu, 3 gelombang serangan ini benar-benar mengganggu lingkungan damai tanah yang diberkati Langya, menciptakan rasa bahaya yang sangat besar dalam semangat tanah Langya. Fang Yuan bertanya saat ini, kamu belum menjual gerbang bintang Gu di surga kuning harta karun, kan? Belum, saya tidak kekurangan batu esensi abadi. Roh tanah Langya menjawab. Fang Yuan tertawa cerah, ini bahkan lebih baik. Stargate Gu adalah inovasi baru, tidak seperti lubang tanah Gu yang harus ditanam di tanah dan karenanya mudah ditemukan. Anda perlu mengaktifkan gerbang bintang Gu setiap kali Anda ingin membuka gerbang bintang, sehingga sangat tersembunyi. Bahkan jika Anda merasa ada yang salah, Anda dapat menghancurkan gerbang bintang Gu di tangan Anda pada saat penting, bukankah itu akan berhasil? Tidak ada ancaman dalam membangun gerbang bintang. Fang Yuan berbicara dengan gemerincing, kata-katanya berdampak pada kedalaman hati roh tanah Langya. Roh tanah Langya akhirnya setuju, baiklah,
kita akan membangun gerbang bintang. Tapi mari kita kesampingkan kolaborasi untuk saat ini, dan pertama-tama tangani transaksi menyimpulkan resep Immortal Gu. Roh Tanah menambahkan kalimat lain, saya akan bertanggung jawab untuk menyempurnakan gerbang bintang Gu, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Dengan ini, dia akan lebih mengendalikan situasi, lagi pula dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan mengekspos senyum seorang pemenang dan mengepalkan 8 tinjunya dengan gembira. Keberhasilan. Dengan ini, dia telah memperoleh persetujuan awal kolaborasi dengan semangat Tanah Langya. Terhubung ke tanah yang diberkati Langya akan membuat transaksi di masa depan jauh menguntungkan. Tidak hanya bisa menghemat uang, itu juga akan memberikan jalur mundur tambahan. Selain itu, Fang Yuan mampu mencegah pasokan gerbang bintang Gu untuk menghargai pasar surga kuning yang bisa memberikan keuntungan besar bagi Gu Immortal lainnya. Roh Tanah Langya menyediakan gerbang bintang Gu yang juga menyelamatkan Fang Yuan dari beberapa masalah. Jika Roh Tanah Langya bisa merasa aman dengan ini, Fang Yuan dengan senang hati mematuhinya. Saya harus membentuk hubungan yang baik dengan Roh Tanah Langya. Saya tidak akan ditipu dengan melakukan transaksi dengannya, dan juga bisa mendapatkan batu esensi abadi dalam jumlah besar. Selama aku menangani hubungan ini dengan benar dan terus memperdalamnya, siapa tahu, suatu hari Roh Tanah Langya mungkin meminjamkanku beberapa Gu abadi untuk digunakan. Fang Yuan menghitung dalam hati. Tanah yang diberkati Langya berisi banyak Gu abadi, di antaranya adalah perbudakan binatang buas Gu abadi dan harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Dengan meminjam Immortal Gu, Fang Yuan akan dapat menghemat biaya besar dalam memelihara mereka. Betapa hemat biayanya. Fang Yuan mengambil satu langkah tetapi sudah merencanakan 10 langkah berikutnya. Roh Tanah Langya juga sangat bahagia, merasa keberuntungannya benar-benar baik untuk menemukan jenius jalan kebijaksanaan yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Semua resep sisa Gu abadi yang dimilikinya memiliki harapan untuk disempurnakan. Fang Yuan berniat untuk menerima gerbang bintang Gu melalui surga kuning harta karun, tetapi Roh Tanah Langya yang berhati-hati menolak. Fang Yuan hanya bisa menggunakan esensi abadi anggur hijau dan melakukan perjalanan ke tanah yang diberkati Langya untuk mengambil gerbang bintang Gu. Bai Yun Seng masih tetap di sana karena masih ada beberapa sungai di tanah yang diberkati yang perlu dia pulihkan. Perjalanan pulang pergi, akibatnya, merugikan Fang Yuan 2 esensi abadi anggur hijau. Tetapi dengan perjalanan ini, dia membawa kembali 1 gerbang bintang Gu, 3 resep sisa Gu abadi baru dan juga 30 batu esensi abadi. Bai Yun Seng ingin Fang Yuan mengambil 3 batu esensi abadi yang dibayarnya, tetapi Fang Yuan menolak dan menyerahkannya kepada Bai Yun Seng. Bagaimanapun, Bai Yun Seng juga membutuhkan sumber daya kultivasi, semakin kuat dia, semakin banyak bantuan dia untuk Fang Yuan dibandingkan dengan 3 batu esensi abadi. Gerbang bintang tidak dapat segera dibangun, Fang Yuan tidak memiliki lagi kunang-kunang bintang Gu. Tanpa cahaya bintang dari kunang-kunang bintang Gu, kedua gerbang bintang tidak dapat diaktifkan. Fang Yuan merangkum transaksi kali ini. Dia menggunakan total 5 manik-manik esensi abadi anggur hijau untuk menyimpulkan resep Immortal Gu. Ketika dia kembali sendirian dari tanah yang diberkati Langya sebelumnya, dia menggunakan 1 butir esensi abadi anggur hijau. Untuk mengambil 1 gerbang bintang Gu, dia harus pergi ke tanah yang diberkati Langya dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, mengonsumsi 2 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Dia telah menginvestasikan 8 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Dan keuntungannya adalah 30 batu esensi abadi. Saya hanya memiliki 9 esensi abadi anggur hijau yang tersisa sekarang. Fang Yuan telah membentuk tanah yang diberkati kelas menengah, dan beberapa esensi abadi anggur hijau yang dia peroleh banyak digunakan dalam perjalanan bola-balik dari dataran utara ini. Namun, Fang Yuan tidak cemas. Dia telah menjadi zombie dan bukaan abadinya mati, tidak lagi mampu menghasilkan esensi abadi anggur hijau dengan sendirinya. Tapi dia bisa mengekstrak esensi abadi dari batu esensi abadi dan mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijaunya sendiri. Saat itu, gen pertama Gu Yue, yang telah berubah menjadi white darah, juga menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purbanya. Logika antara keduanya sama, itu hanya perbedaan peringkat.
Artinya, Fang Yuan dapat menggunakan semua 30 batu esensi abadi ini untuk berubah menjadi esensi abadi anggur hijaunya sendiri. Satu batu esensi abadi dapat diperlakukan sebagai satu manik-manik esensi abadi anggur hijau yang berarti jumlah esensi abadi anggur hijaunya telah meningkat menjadi 39 manik-manik. Tapi batu esensi abadi lebih bernilai daripada esensi abadi anggur hijau, yang pertama digunakan sebagai mata uang sedangkan yang terakhir hanya dapat digunakan oleh individu. Kecuali perlu, saya tidak boleh dengan gegabah menyempurnakan batu esensi abadi ini menjadi esensi abadi anggur hijau. Bagaimanapun, selama saya bisa terus bertransaksi dengan roh tanah Langya, saya akan memiliki lebih banyak batu esensi abadi. Sekarang, mari kita terhubung ke harta karun surga kuning dan periksa. Fang Yuan penuh percaya diri saat terhubung ke harta karun surga kuning kali ini. Daya beli batu esensi abadi sangat kuat. Saat itu, Fang Yuan menggunakan satu batu esensi abadi untuk membeli segudang Raja Serigala dan kelompok serigala dengan lebih dari 30.000 serigala. 30 batu esensi abadi sudah cukup untuk disebut jumlah besar. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mendirikan sekte iblis sayap darah dan sebagai penguasa jalan iblis, jumlah terbesar batu esensi abadi yang dia miliki pada satu waktu juga tidak lebih dari 64. Secara alami, dia menghabiskan banyak uang di kehidupan sebelumnya. Jumlah ini adalah hasil dari pengeluaran dan keuntungannya yang terus-menerus saling mengimbangi. Fang Yuan duduk dan menutup matanya, mengirim kesadarannya ke bukaan abadinya. Lubang abadi adalah pemandangan keheningan yang mematikan, langit abu-abu dan tanahnya hitam, dan udara dipenuhi dengan bau busuk. Wasiat Mo Yao masih dipenjara di dalam, dipantau dari waktu ke waktu oleh Fang Yuan. Cermin willow yang ditanam, sebelumnya sudah mati, menjadi tumpukan kayu busuk yang runtuh di tanah. Dengan pergeseran pikiran Fang Yuan, surga penghubung baru Gu berkibar ke udara di lubang abadinya dan membentuk lorong untuk menghargai surga kuning. Fang Yuan kemudian mengaktifkan indera ilahi Gu, membentuk aliran indera ilahi yang terus-menerus yang mengikuti bagian yang diciptakan dengan menghubungkan surga Gu dan memasuki surga kuning harta karun. Dia sekarang adalah zombie abadi, tidak lagi membutuhkan bantuan Little Hu Immortal, dan bisa melakukan transaksi sendiri. Surga kuning harta karun masih sama, ruang luas beriak dengan cahaya kuning seperti lemon. Tidak ada gunung, sungai atau hutan, dan juga tidak ada burung, binatang buas, serangga atau ikan, bahkan tidak ada langit atau tanah, satu-satunya hal di sini adalah segala macam harta dan barang. Cacing Gu, resep Gu, gerakan pembunuh, kelompok binatang buas, manusia varian, vegetasi, urat biji, tanah, air, anggur berkualitas, dan segala macam barang. Masing-masing dari mereka diam-diam melayang di udara, melepaskan segala macam warna, memancarkan cahaya harta karun besar atau kecil. Semakin terang dan lebih besar cahaya harta karun, semakin banyak nilai kebaikannya. Tapi cahaya harta karun hanyalah perkiraan awal, orang mungkin tidak dapat menyimpulkan dari cahaya harta karun apakah item itu dirusak oleh Gu Immortals atau tidak. Ini adalah pasar pertukaran terbesar di antara Gu Immortals 5 wilayah, memungkinkan tawar-menawar, sambil mengambil biaya layanan tetap. Ini juga menguji keterampilan kearifan Gu Immortal, jika mereka membeli barang palsu, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka karena harta karun Yellow Heaven tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun. Fang Yuan ingin membeli kunang-kunang bintang Gu terlebih dahulu. Jenis cacing Gu ini memancarkan cahaya bintang biru murni, itu adalah prasyarat untuk mengaktifkan gerbang bintang. Indra ilahinya mencari-cari dan segera menemukan sekelompok besar kunang-kunang bintang Gu, ada lebih dari 1000. Fang Yuan akrab dengan penjualnya, itu adalah Star Lord Wan Xiang. Tuan Bintang Wan Xiang tampaknya menjadi jalur bintang Gu Immortal, dia tidak hanya menjual kunang-kunang bintang Gu, tetapi juga panah bintang Gu, Gu api bintang, Gu meteor jatuh, sungai bintang Gu dan sebagainya. Jelas bahwa tanah yang diberkati Tuan Bintang Wan Xiang menghasilkan jalan bintang Gu dan dia menjual cacing Gu ini untuk menghasilkan pendapatan. Bahkan Gu Immortals yang tidak mengolah jalur bintang sering membeli beberapa cacing Gu jalur bintang untuk pemurnian, meneliti gerakan pembunuh atau tujuan lainnya. Berapa harga kamu menjual kelompok kunang-kunang bintang Gu ini? Indra ilahi Fang Yuan dikirim. Bagaimana saya bisa memanggil Anda, Pak, dan berapa banyak kunang-kunang bintang Gu yang Anda butuhkan?
Meskipun Star-Lord Wan Xiang tidak ada, dia meninggalkan surat wasiat di dekat barang-barangnya. Tapi keinginan ini bisa dilihat memiliki penampilan yang bagus, mempesona seperti bintang-bintang, sangat menarik di mata. Pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan rendah, dia tidak mengenali asal-usulnya. Kamu bisa memanggilku 8 lengan abadi, aku ingin membeli seluruh kelompok kunang-kunang cahaya bintang Gu ini. Fang Yuan mengirimkan. Fang Yuan menggunakan tanah yang diberkatinya sendiri untuk terhubung ke harta karun surga kuning, dan dia juga telah mengubah indera ilahinya Gu dan menghubungkan surga Gu, sehingga Tuan Bintang Wan Xiang tidak menyadari bahwa Fang Yuan adalah mantan dewa rubah, dia pikir Fang Yuan adalah orang asing. Tetapi mendengarkan nada suara Fang Yuan, dia tampak seperti pelanggan pengeluaran besar, sehingga kehendak Star-Lord Wan Xiang segera menjadi antusias, kunang-kunang. Bintang Gu adalah cacing Gu kuno-kuno, sekarang hampir punah. Kunang-kunang bintang Gu saya dalam kondisi sangat baik, dan saya memiliki lebih dari 1.200 dari mereka. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga 4 batu esensi abadi. Fang Yuan tertawa, kamu mencoba menipu saya, jangan berpikir saya tidak menyadari harga jual normal. Saya diperkenalkan kepada Anda oleh seseorang, jadi saya datang ke sini. Kamu bukan satu-satunya yang menjual kunang-kunang cahaya bintang Gu, masih ada peri Yao Guang dan Di Yuan, aku bisa mendapatkan kunang-kunang bintang Gu dari mereka juga. Fang Yuan pernah menginstruksikan Little Hu Immortal untuk berurusan dengan ketiga Gu Immortal ini. Dia tidak hanya membeli lebih dari 100.000 kunang-kunang cahaya bintang, serta makanan mereka, rumput fragmen bintang, dia juga membeli pengalaman mereka bertiga dalam menanam rumput fragmen bintang. Dia menghabiskan banyak uang. Kehendak Tuan Bintang Wan Xiang sedikit terkejut, dia sekarang tahu Fang Yuan sangat menyadari harga pasar, kata-katanya berubah, hehehe, saya bercanda sebelumnya, jangan menganggapnya serius Tuan 8 lengan abadi. Fang Yuan memotongnya, berkata, saya akan membayar 2 batu esensi abadi untuk membeli 1.500 kunang-kunang bintang Gu. Tuan Bintang Wan Xiang segera menolak ini, berkata, Tuan, ini terlalu rendah, saya tidak bisa menjualnya dengan harga ini. Setelah beberapa tawar-menawar, keduanya mundur selangkah, menggunakan 3 batu esensi abadi, dia memperoleh 1.200 kunang-kunang cahaya bintang Gu. Setelah membeli kunang-kunang bintang Gu, dia tidak pergi, sebaliknya dia bertanya, apakah Anda menjual gerakan pembunuh jalur bintang? Mungkinkah Tuan juga jalur bintang Gu Immortal? Hehehe, tentu saja saya menjualnya, lihat saja. Saya memiliki gerakan pembunuh jalur bintang 3 di sini. Fang Yuan mulai menjelajah. Gerakan pembunuh jalur bintang pertama disebut, baju besi bintang yang mempesona, dibutuhkan sejumlah besar Gu cahaya bintang, beberapa Gu bintang kutukan, beberapa perisai bintang Gu dan sebagainya untuk diaktifkan. Ini adalah gerakan pembunuh defensif, setelah digunakan, pelindung tubuh penuh akan terbentuk di tubuh Gu Immortal, bersinar seperti cahaya bintang. Langkah pembunuh kedua disebut, hujan bintang musim semi. Dibutuhkan sejumlah besar hujan bintang Gu, sejumlah kecil Gu angin musim semi, beberapa bintang Gu dan lainnya, setelah digunakan, itu akan membentuk hujan berwarna batu giok, gerimis tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Hujan akan kaya seperti minyak, dapat memberikan nutrisi untuk tanaman dan sangat meningkatkan produktivitas. Langkah pembunuh ini digunakan untuk memelihara tanaman, dan mengelola tanah yang diberkati. Yang ketiga disebut, tombak bintang bor spiral. Seperti namanya, itu adalah langkah pembunuh ofensif. Dibutuhkan sejumlah kecil tombak tulang spiral Gu, beberapa sungai bintang Gu, anak panah bintang Gu yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar bintang jatuh Gu. Detail gerakan pembunuh ini sangat menarik. Jumlah cacing Gu biasanya diklasifikasikan menjadi sejumlah besar, beberapa, dan beberapa, istilah samar seperti ini tanpa bilangan real yang sebenarnya. Pada saat yang sama, cara membangun gerakan pembunuh ini juga tidak ditentukan, termasuk urutan mengaktifkan cacing Gu, serta hubungan antara cacing Gu yang berbeda. Hanya status umum dari gerakan pembunuh yang disebutkan, seperti Gu peringkat 5 apa yang dibutuhkan, dan efek apa yang dimiliki gerakan pembunuh. Hanya setelah gerakan pembunuh dibeli, rincian mereka dinyatakan dengan jelas. Tuan Bintang Wan Xiang berbicara pada waktu yang tepat, armor bintang yang mempesona bergerak pembunuh dijual dengan harga setengah batu esensi abadi.
Hujan bintang musim semi diciptakan oleh tubuh utama saya secara pribadi, hanya beberapa Gu Immortal yang membelinya sekarang, sehingga nilainya sedikit lebih tinggi pada 1,5 batu esensi abadi. Tombak bintang Board Spiral berharga 1 batu esensi abadi. Gerakan pembunuh dihargai sesuai dengan kelangkaan, kekurangan, kekuatan dan kekuatannya, serangan balik, apakah mereka dapat dengan mudah dilawan, dan kondisi cacing Gu yang menyusun gerakan pembunuh. Tapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka biasanya tidak murah. Di surga kuning harta karun, gerakan pembunuh fana biasa dihargai lebih tinggi daripada resep Gu fana dengan peringkat yang sama. Tetapi di peringkat 6 ke atas, harga gerakan pembunuh abadi jauh lebih murah daripada resep Immortal Gu. Armor bintang yang mempesona, Fang Yuan tahu gerakan pembunuh ini meskipun dia bukan jalur bintang Gu Immortal, itu sangat umum. Setengah batu esensi abadi terlalu mahal. Fang Yuan telah merencanakan untuk membeli gerakan pembunuh ofensif jalur bintang, dia ingat gerakan pembunuh fana yang disebut debu bintang es. Gerakan pembunuh ini memiliki jangkauan yang luas, cacing Gu jalur bintang yang digunakan di dalamnya adalah hal yang umum, dan juga sangat efektif dalam menghadapi musuh. Debu bintang memiliki kemampuan menusuk pertahanan, dan bahkan jika tidak bisa mematahkan pertahanan, ia akan menempel pada musuh dan memancarkan energi es yang akan memperlambat mereka. Adapun tombak bintang Board Spiral Star Lord Wan Xiang, Fang Yuan belum pernah mendengarnya. Artinya, nilai gerakan pembunuh ofensif ini tidak tinggi. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama Perang 5 Wilayah yang kacau, perang menghancurkan sistem lama dan tidak efisien, menyebabkan lahirnya banyak penemuan baru. Fang Yuan tidak ingat tombak bintang Board Spiral, itu berarti itu tidak luar biasa, sudah tidak digunakan sejak lama saat itu. Gerakan pembunuh yang tidak digunakan pasti memiliki banyak kelemahan. Tapi gerakan pembunuh hujan bintang musim semi membuat mata Fang Yuan bersinar. Ini adalah penemuan yang mengejutkan. Fang Yuan memikirkan rumput fragmen bintang, itu adalah makanan kunang-kunang cahaya bintang, serta rumah mereka. Semakin kuat dan besar kunang-kunang cahaya bintang, semakin banyak kunang-kunang cahaya bintang Gu yang bisa muncul darinya. Keinginan Fang Yuan terhadap kunang-kunang cahaya bintang Gu akan bertahan untuk waktu yang lama. Dia membutuhkan gerakan pembunuh ini. Fang Yuan melihat gerakan pembunuh hujan bintang musim semi ini 2 kali lagi. Dia melihat masalah. Cacing Gu yang membentuk hujan bintang musim semi ini memiliki satu jalur bintang Gu cacing yang disebut bintang pucuk Gu, itu adalah Gu abis pakai. Fang Yuan belum pernah mendengar tentang Gu ini pertama kalinya dia mendengarnya. Fang Yuan memikirkannya dan menyadari, ini adalah taktik Star Lord Wan Xiang. Setelah Gu Immortals membeli gerakan pembunuh, hujan bintang musim semi, setiap kali mereka ingin menggunakannya, mereka perlu mengeluarkan tembakan bintang Gu. Sementara itu, hanya Star Lord Wan Xiang yang menjual bintang ini Gu. Tuan bintang Wan Xiang ingin mengubah pembelian langkah pembunuh satu kali ini menjadi perdagangan berkelanjutan. Fang Yuan menyelidiki dan bertanya, saya akan menawarkan 2 batu esensi abadi untuk gerakan pembunuh hujan bintang musim semi Anda dan resep tembak bintang Gu. Starshoot Gu hanya peringkat 3, resep Gu fana seperti itu tidak bernilai setengah batu esensi abadi, harga ini sangat tinggi. Tapi seperti yang diharapkan, Star Lord Wan Xiang menolaknya tanpa ragu-ragu. Penjelasannya adalah bahwa pucuk bintang Gu ini secara alami terbentuk di tanah yang diberkati, tidak ada resep. Ini adalah alasan yang sangat bagus. Beberapa tanah yang diberkati, jika dikelola dengan baik, karena kekhasan lingkungannya, akan melahirkan Gu baru. Gu Immortals tidak hanya dapat menyempurnakan dan membuat cacing Gu baru, alam bisa melakukan hal yang sama. Fang Yuan tahu bahwa ini kemungkinan besar akan menjadi alasan, tetapi dia tidak dapat meminta untuk memasuki tanah yang diberkati Star Lord Wan Xiang untuk memeriksanya. Tanah yang diberkati adalah markas besar Gu Immortal, itu melibatkan masalah paling pribadi mereka. Hanya jika mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan saling mempercayai secara mendalam, mereka akan mengundang Gu Immortal lainnya ke tanah yang diberkati. Fang Yuan melihat bahwa Tuan Bintang Wan Xiang tidak mau, jadi dia menyarankan, baiklah, saya akan membayar 2 batu esensi abadi untuk membeli hujan bintang musim semi dan baju besi bintang yang menyilaukan, kedua gerakan pembunuh ini bersama dengan beberapa bintang tembak Gu.
Saya ingin cukup menembak bintang Gu untuk mengaktifkan hujan bintang musim semi 10 kali. Tuan Bintang Wan Xiang mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Pengeluaran tembak bintang Gu untuk 6 penggunaan gerakan pembunuh akan bernilai setengah batu esensi abadi. Tuan hanya menawarkan 2 batu esensi abadi, namun saya harus menyediakan baju besi bintang yang mempesona juga. Ini adalah kerugian bagi saya tidak akan melakukannya. Fang Yuan mencibir, tembak bintang Gu hanyalah Gu Fana peringkat 3, setiap aktivasi hanya menggunakan paling banyak sekitar 500. Mengaktifkan gerakan pembunuh 6 kali akan menghabiskan 3 hingga 4.000 dari mereka, Anda menjualnya seharga setengah batu esensi abadi. Tuan mungkin tidak tahu, bintang Gu secara alami diciptakan di tanah terberkati saya, produksinya sangat lambat. Itu tidak dapat dibeli di luar karena ini adalah produk unik dari tanah yang diberkati myriad star saya. Star Lord Wan Xiang sangat sopan, tetapi makna yang mendasarinya adalah, beli jika Anda mau, tetapi jika Anda tidak membelinya, Anda tidak akan menemukannya di tempat lain. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi pasar Gu ini. Fang Yuan tertawa, terus menawar, sementara pihak lain menolak untuk mengalah. Selama proses ini, dia menyadari bahwa di benak pihak lain, nilai baju besi bintang yang mempesona masih sangat tinggi. Tampaknya sebelum Perang 5 Wilayah, baju besi bintang yang mempesona belum disebarkan oleh kekuatan masing-masing, sehingga nilai gerakan pembunuh ini masih sangat tinggi. Perang adalah metode interaksi yang sangat efisien, terutama di dunia ini. Selama masa damai, batu purba, batu esensi abadi, semua ini memiliki nilai yang besar dan tidak dapat menjadi mata uang yang digunakan secara luas, ekonomi tidak dapat makmur. Tetapi selama masa perang, pahala pertempuran, poin kontribusi sekte, semua ini menggantikan batu purba dan batu esensi abadi sebagai mata uang, mereka mendorong pengembangan semua aspek ekonomi. Setelah menyadari hal ini, Fang Yuan berhenti bersikap paksa. Dia menggunakan 2 batu esensi abadi untuk membeli hujan bintang musim semi dan tembakan bintang Gu yang cukup untuk mengaktifkan gerakan pembunuh 10 kali. Setelah menyelesaikan transaksi ini, Fang Yuan terus mencari di surga kuning harta karun. Dia menemukan bahwa di surga kuning harta karun, Gu Immortals telah menaikkan harga ikan gelembung udara setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Fang Yuan menyelidiki sebentar dan menyadari bahwa situasinya sama seperti dalam ingatannya. Selama akhir tahun lalu, 2 Gu Immortal telah bertarung di atas laut gelembung udara, menyebabkan racun yang intens menyebar di laut, mengubahnya menjadi zona kematian. Barang langka lebih mahal, dengan produksi ikan gelembung udara turun drastis, harganya secara alami melonjak. Kelima wilayah memiliki tembok regional yang mengisolasi satu sama lain. Ini menyebabkan mereka memiliki peristiwa independen mereka sendiri, dan mereka hampir tidak saling mempengaruhi. Sejak kelahiran kembali, saya telah memengaruhi perbatasan selatan, dataran utara dan benua tengah. Di antara mereka, pengaruh dataran utara adalah yang terbesar, sekarang menjadi kekacauan besar. Kedua adalah benua tengah, diikuti oleh perbatasan selatan, lagi pula, apa yang saya ubah di perbatasan selatan hanyalah peristiwa di tingkat fana. Adapun gurun barat dan laut timur, mereka masih sama. Menggunakan jangkrik musim semi musim gugur, Fang Yuan belajar tentang inersia sungai waktu serta efek kupu-kupu. Kurangnya perubahan dan perubahan semacam ini terjalin bersama, terbukti bahwa pemahaman Fang Yuan terhadap hukum waktu dunia ini menjadi lebih dalam. Adapun ikan gelembung udara, Fang Yuan ingat bahwa selama Perang 5 Wilayah, kelompok ikan ini akan sangat populer di kalangan Gu Immortals, harganya akan lebih tinggi dari sekarang. Itu karena kelompok ikan gelembung udara dapat meningkatkan tingkat Gu Fana yang muncul dalam kelompok serangga. Selama masa damai, Gu Immortals membesarkan Gu, permintaan mereka untuk membeli Gu Fana dalam jumlah besar tidak tinggi. Pembelian adalah pilihan sekunder, dalam banyak kasus, metode utama adalah produksi tanah yang diberkati itu sendiri. Aliran waktu berbeda di negeri yang diberkati dibandingkan dengan dunia luar, satu hari di dunia luar adalah banyak hari di dalam tanah yang diberkati. 1 tahun di luar berarti bertahun-tahun di tanah yang diberkati, sementara setiap tahun, akan ada hasil tertentu yang dipanen. Gu Immortals biasanya tidak akan memilih ikan gelembung udara, karena harganya terlalu tinggi, mereka lebih suka menunggu beberapa saat. Tetapi selama masa perang,
ketika Gu Immortal sering bertarung satu sama lain, mereka akan menghindari sering menggunakan kartu truf Gu abadi mereka. Gu Fana akan menjadi metode menyerang yang umum, dan pengeluaran mereka akan sangat besar. Dengan demikian, ikan gelembung udara menjadi komoditas yang dicari di antara semua Gu Immortal selama Perang 5 Wilayah. Faktanya, Fang Yuan pernah membeli ikan gelembung udara untuk meningkatkan produksi kunang-kunang bintangnya Gu. Namun sayangnya, menjelang akhir perjalanan dataran utaranya, dia kekurangan uang, sehingga dia harus menjual hampir semua kelompok serigalanya, kelompok rubah, dan sejumlah besar ikan gelembung udara dan pria berbulu. Fang Yuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari ikan gelembung udara, tetapi hidup penuh dengan perubahan yang tidak terduga, karena dia menjualnya terlalu cepat, dia malah rugi. Saat ini di tanah yang diberkati Hu Immortal, hanya ada sedikit ikan gelembung udara. Saya masih harus membeli ikan gelembung udara, tapi tidak sekarang. Dalam beberapa tahun, laut gelembung udara akan diperbaiki, dan harga ikan gelembung udara akan lebih rendah. Pada saat itu, saya akan menginvestasikan beberapa batu esensi abadi dan membeli sekelompok besar batu tersebut. Mungkin saya harus membiarkan ikan gelembung udara ini dalam jumlah besar, sehingga selama Perang 5 Wilayah, saya bisa mendapatkan keuntungan besar. Fang Yuan baru saja membeli lebih dari 1000 kunang-kunang bintang Gu, mereka bisa bertahan lama, dia tidak membutuhkan ikan gelembung udara untuk meningkatkan produksi mereka. Apakah kamu Little Immortal Xing Luo? Sesaat kemudian, Fang Yuan menemukan targetnya. Secara kebetulan, targetnya juga melihat surga harta karun kuning. Itu akan menjadi saya. Senior, apa yang ingin Anda beli? Harganya bisa dinegosiasikan. Indra ilahi Little Immortal Xing Luo ditransmisikan, itu cukup antusias, bahkan memiliki nada sanjungan. Fang Yuan melihat, barang-barang yang dia jual tidak hanya dalam jumlah kecil, mereka sangat umum, hampir tidak ada yang akan memperhatikannya, dia jelas cukup miskin. Dia memang seorang Gu Immortal, tetapi tidak semua Gu Immortal kaya. Pertempuran, pemurnian Gu, penelitian, mengalami kesengsaraan, semua ini akan sangat menghabiskan fondasi dan kekayaan Gu Immortal. Fang Yuan tahu dari ingatannya, Xing Luo abadi kecil ini adalah seorang kultivator tunggal, Gu Immortal wanita yang baru maju dengan fondasi yang lemah, dia berada di bagian terberat dari karirnya dalam memulai perdagangannya. Little Immortal Xing Luo adalah sosok besar di alam fana, dia akan dihormati dan dihormati oleh manusia. Tetapi di surga kuning harta karun, di antara banyak Gu Immortals, dia tidak luar biasa sama sekali. Tapi siapa yang tahu, selama Perang 5 Wilayah, Little Immortal Xing Luo ini akan mulai bersinar terang, menggunakan gerakan pembunuhnya debu bintang es untuk dengan cepat mengumpulkan kekayaan dari pertempuran, menjadi sosok yang cukup terkenal di kemudian hari. Fang Yuan menghela nafas dan mengagumi kekuatan mistis waktu dan takdir. Menurut ramalan ketiga yang mulia, Perang 5 Wilayah adalah awal dari era besar, ketika yang mulia abadi impian besar generasi ini akan lahir. Era besar di mana setiap peringkat 9 Gu Immortal lahir memiliki kesamaan, yaitu selama pertempuran yang kacau, sejumlah besar Gu Immortal baru akan bangkit. Yang baru menggantikan yang lama, gelombang suatu era akan menyebabkan riak yang bersinar cemerlang. Di antara jalur, kekuatan, individu, mereka akan bertabrakan dan berinteraksi, menyebabkan jalan Gu berkembang dengan cepat, itu akan menjadi era perubahan. Fang Yuan adalah salah satunya. Dia memulai dengan jalur darah, menjadi benua tengah Gu Immortal. Namun sayangnya, dia hanya mengalami paruh pertama era baru ini sebelum dia harus menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur untuk meledakkan sendiri. Apakah kamu menjual gerakan pembunuh? Mengesampingkan suasana hatinya, Fang Yuan bertanya pada Little Immortal Xing Luo. Saya punya satu gerakan pembunuh di sini. Little Immortal Xing Luo sedikit malu, ini adalah gerakan pembunuh jalur es yang saya peroleh secara kebetulan, itu disebut benang es. Harganya setengah batu esensi abadi, ini adalah harga terendah untuk gerakan pembunuh peringkat 5. Kalimat terakhirnya menunjukkan ketakutannya. Fang Yuan menekan harga. Fang Yuan melihat isinya, bersenandung tidak puas, gerakan pembunuh benang es ini membutuhkan begitu banyak Gu peringkat 5, dan pertahanannya adalah efek pertahanan yang luas. Untuk menggunakan Gu peringkat 5 dalam jumlah besar sekaligus,
penggunanya harus Gu Immortal. Manusia memiliki esensi purba yang terbatas dan tidak dapat melakukannya dalam banyak kasus. Pertahanan area lebar berarti bahwa kekuatan pertahanan akan lebih rendah dari gerakan pembunuh defensif target tunggal. Sementara itu, Gu Immortal sering bertarung sendirian, kecuali mereka adalah jalur perbudakan Gu Immortals. Tapi jalur perbudakan Gu Immortals memiliki metode pertahanan jalur perbudakan mereka sendiri. Mengapa mereka memilih gerakan pembunuh jalur es? Little Immortal Xing Luo tertawa pahit di dalam hatinya. Fang Yuan memukul paku di kepala. Karena alasan ini, benang es yang bergerak pembunuh tidak mudah dijual. Tapi Little Immortal Xing Luo tidak punya pilihan. Dia memiliki barang terbatas yang dimilikinya, dan dia adalah seorang pembudidaya tunggal. Dia membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk memulai kultivasinya. Meskipun dia menjadi Gu Immortal, dia dibiarkan tanpa uang setelah kesengsaraan. Sebagian besar cacing Gu-nya dihancurkan. Dia telah membuat rencana pembangunan yang rumit. Dia ingin menanam sejumlah besar pohon menggigil di tanahnya yang diberkati. Lingkungan tanahnya yang diberkati sangat cocok untuk menanam pohon menggigil, tetapi dia tidak memiliki dana awal yang paling penting. Dia memiliki miliaran batu purba yang dimilikinya, tetapi tidak ada satupun batu esensi abadi. Penjual benih pohon menggigil hanya berjumlah beberapa orang. Kebanyakan dari mereka menginginkan barang-barang tertentu untuk diperdagangkan, atau batu esensi abadi. Mereka tidak membutuhkan barang-barang yang dimiliki Little Immortal Xing Luo. Mendengar Fang Yuan mengatakan itu, hati Little Immortal Xing Luo kehilangan semua harapan. Setelah beberapa bulan terakhir, dia sudah terbiasa dengan kekecewaan. Tetapi saat berikutnya, Fang Yuan berkata, saya sedang meneliti gerakan pembunuh jalur bintang baru-baru ini. Saya sedikit tertarik dengan gerakan pembunuh benang es ini. Tapi setengah batu esensi abadi terlalu mahal. Jika Anda memiliki gerakan pembunuh kecil yang inovatif, tambahkan dan saya mungkin membeli ini seharga setengah batu esensi abadi. Gerakan pembunuh kecil yang inovatif. Harapan Little Immortal Xing Luo dihidupkan kembali. Dia memikirkan gerakan pembunuh jalur bintangnya sendiri, 69 debu bintang. 69 debu bintang, adalah ciptaan pribadinya, itu menggunakan Gu peringkat 63 dan Gu peringkat 49, tetapi bisa melepaskan kekuatan serangan Gu peringkat 5. Dia pernah sangat bangga akan hal itu, tetapi segera wawasannya melebar, dan dia mengerti bahwa ada gunung di atas gunung, seorang pria di atas pria lain, dia menjadi lebih sederhana. Little Immortal Xing Luo hanya ragu-ragu sejenak. Keinginannya terhadap batu esensi abadi telah memenangkannya. Junior memiliki gerakan pembunuh kecil, tapi aku khawatir itu mungkin tidak berguna bagi senior. Dia berkata dengan hati-hati. Jantung Fang Yuan melonjak, tetapi nadanya masih sangat tenang. Oh, ceritakan padaku tentang itu. Setelah melihat gerakan pembunuh debu bintang 69, Fang Yuan menahan kegembiraannya dan mengevaluasi, gerakan pembunuh ini hampir tidak dapat diterima. Siapa tahu, itu mungkin memberi saya inspirasi. Nah, karena suasana hati saya hebat hari ini, saya akan merawat pemula seperti Anda. Hahaha, ini setengah batu esensi abadi. Saya akhirnya memiliki setengah potong, saya hanya setengah pendek. Little Immortal Xing Luo sangat gembira, ketika mereka berpisah, nadanya penuh dengan harapan baik untuk Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan menghabiskan 2 batu esensi abadi lagi, membeli bahan pemurnian Gu dalam jumlah besar dan cacing Gu fana. Setelah menghabiskan 2 batu lagi, dia membeli sekelompok pria berbulu tua. Pria berbulu hampir selalu yang paling mahal di antara budak. Pria berbulu ini, meskipun sudah tua dan akan mati dalam beberapa tahun, sangat berpengalaman dalam penyempurnaan Gu. Fang Yuan berniat untuk menyempurnakan beberapa set gerbang bintang Gu, tetapi tingkat keberhasilan Gu ini sangat rendah. Saat itu, meskipun roh tanah Lang yang menyempurnakannya sendiri, dia masih gagal berkali-kali. Jika Fang Yuan mencoba, itu akan membuang-buang banyak waktunya, dia akan membiarkan pria tua berbulu ini menyempurnakannya untuknya. Benua Tengah, Sekte Bangau Abadi, tanah yang diberkati Fuhu. Fang Zeng memiliki ekspresi serius saat dia melangkah ke terowongan. Terowongan itu besar dan lebar, setiap 100 langkah, akan ada penjaga manusia batu elit, pertahanannya seperti benteng besi. Manusia batu ini semua dilatih oleh pemilik tanah yang diberkati,
semuanya memiliki setidaknya kekuatan pertempuran peringkat 4 dan terampil dalam cacing Gu jalur bumi. Setiap 1000 langkah, akan ada manusia batu besar, ukurannya setidaknya 3 kali lipat dari manusia batu biasa. Bahkan di terowongan yang begitu lebar, mereka hanya bisa berjongkok di tanah. Tetapi manusia batu dilahirkan untuk menggali terowongan dan tinggal di bawah tanah, manusia batu ini tidak merasakan ketidaknyamanan. Setiap kali Fang Zeng berjalan di terowongan ini, dia akan merasa khawatir. Terutama ketika dia bisa merasakan aura Gu Master peringkat 5 meresap dari Rockman besar ini. Kekuatan Sekte Bangau Abadi kita terlalu besar. Jika semua Rockman peringkat 5 ini dibawa keluar, saya khawatir semua sekte lain akan terkejut. Saat dia melewati manusia batu besar, Fang Zeng bergumam kepada kutu yang menginkubasi roh. Lord Skycrane, yang berada di dalam kutu inkubasi roh, berkata, tidak juga. Sekte mana yang tidak memiliki kartu truf dan yayasan mereka? Terutama 9 sekte kuno besar lainnya, mereka tidak lebih lemah dari kita. Tetapi pemilik tanah berkah Fuhu saat ini adalah tetua tertinggi ketiga dari sekte kami, Lord Tiger Demon. Budak manusia batu yang dia pelihara adalah yang terbaik di benua tengah. Bahkan di surga kuning harta karun dia memiliki pengaruh besar, kekayaan dan kemampuannya bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan manusia. Hati Fang Zeng memiliki perasaan kerinduan, alam macam apa Gu Immortal, mereka benar-benar dapat membesarkan begitu banyak Rockman, ini benar-benar luar biasa. Lord Skycrane menjawab, setiap Gu Immortal adalah elit-elit, jenius mutlak, naga di antara manusia, mereka semua memiliki peluang besar dan pertemuan kebetulan. Mereka semua telah berkultivasi selangkah demi selangkah dari identitas fana. Fang Zeng, kamu peringkat 5 sekarang, mungkin suatu hari, kamu akan menjadi Gu abadi. Fang Zeng menggelengkan kepalanya terus-menerus, Tuan, saya tahu batas saya. Kultivasi peringkat 5 saya sebagian besar karena peninggalan Sekte Gu. Sekte ini memelihara saya dengan segala usahanya, menggunakan sumber daya pada saya. Kultivasi peringkat 5 saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, Tuan, yang berkultivasi selangkah demi selangkah. Tapi sekarang, saya pikir peringkat 5 bukanlah sesuatu yang langka, lihat terowongan ini, setidaknya ada 30 manusia batu besar. Fang Zeng, ada baiknya kamu merasa berhutang budi pada kemurahan hati Sekte Bangau Abadi untuk mengasuhmu. Tapi jangan merendahkan dirimu, manusia adalah roh dari semua makhluk, meskipun manusia varian menyebut diri mereka manusia batu ini mungkin terlihat kuat dan berani, tetapi dalam pertempuran 1 lawan 1, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Master Gu peringkat 5 di sekte kita, yang menjadi spesialisasi mereka adalah pertempuran kelompok. Lord Skycrane tertawa. Begitukah? Lord Skycrane berkata, Rockman ini sangat bodoh, itu karena mereka bertemu dengan master kaya sehingga mereka bisa memiliki pencapaian seperti itu. Apakah menurut Anda para Rockman ini dapat dibandingkan dengan para tetua di sekte kita? Jika saya masih hidup, saya bisa menangani lebih dari 10 dari mereka sekaligus. Baiklah, kita berada di kolam darah. Fang Zeng mendengar kata-kata, genangan darah, dan otot-ototnya berkontraksi tanpa sadar. Dia mendorong pintu di depannya, memasuki sebuah gua. Gua ini sebesar alun-alun, cahaya berwarna darah memenuhi gua bersama dengan bau berdarah yang pekat. Di tengah gua, sebuah lubang bundar telah digali, di dalamnya darah berdeguk dan mengeluarkan udara panas. Fang Zeng menarik napas dalam-dalam sebelum melepas pakaiannya dengan cara yang akrab. Ketika telanjang dia kemudian memasuki genangan darah, segera menarik napas menganga karena darah yang mendidih. Dia segera beradaptasi dengan suhu darah dan berdiri diam di tengah genangan darah. Genangan darah mencapai pinggangnya, memperlihatkan dada dan sebagian besar lengannya. Mulai, lakukan satu persatu, jangan cemas. Pertama adalah Gu darah besi. Lord Skycrane mengingatkan. Fang Zeng perlahan menutup matanya dan mengaktifkan darah besi Gu seperti yang diinstruksikan. Segera, kekuatan cacing Gu mulai mengubah darahnya. Darah merahnya mulai menjadi gelap dan menjadi lebih padat, aliran darah juga menjadi sangat lambat. Akibatnya, kulit putih Fang Zeng juga menjadi gelap. Pertahankan darah besi Gu, aktifkan pisau darah Gu. Lord Skycrane berkata lagi. Fang Zeng mengaktifkan pisau darah Gu, tubuhnya bergidik,
kulitnya meledak membentuk lebih dari 100 luka dari mana sejumlah besar bilah darah melesat keluar, semuanya adalah bilah darah besi hitam pekat. Tak lama setelah itu, darah seperti besi cair perlahan mengalir keluar dari luka. Fang Zeng memiliki ekspresi dingin, dia tidak merasakan sakit, sebaliknya, kenikmatan yang intens menyerang pikirannya. Ini adalah efek dari darah besi Gu, itu bisa mengubah rasa sakit menjadi kesenangan dan membantu Master Gu untuk beradaptasi dengan pertempuran, bahkan Master Gu yang lemah bisa berubah menjadi prajurit yang kecanduan pertempuran. Ini adalah salah satu pencapaian Sekte Bangau Abadi dari bertahun-tahun meneliti jalur darah. Darah ini perlahan mengalir ke genangan darah merah cerah, mewarnai daerah terdekat di sekitar Fang Zeng hitam. Ini adalah langkah penting sekarang. Gunakan penggabungan darah Gu. Lord Sky Crane mengingatkan. Fang Zeng mengertakkan gigi saat dia mengaktifkan penggabungan darah Gu. Segera, di bawah pengaruh cacing Gu, lebih dari 100 luka di tubuhnya meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Darah di sekitarnya diserap tanpa jeda. Fang Zeng mengerang pelan, rasa sakit yang hebat telah berubah menjadi kesenangan yang intens. Dia mengertakkan gigi dengan keras, tubuhnya gemetar tanpa henti. Saat sejumlah besar darah diserap, tubuhnya mengembang, berubah menjadi lemak abnormal. Tubuhnya lebih dari 3 kali ukuran aslinya. Kulitnya meledak dan pembuluh darah tebal seperti ular berputar di tubuhnya. Tuan muda yang anggun dan tampan telah berubah menjadi monster yang memuakkan dan jelek. Jangan lupakan tujuanmu, kamu harus menolak kesenangan ini. Fang Zeng, aktifkan bunga iblis darah yang gagal Gu. Lord Sky Crane sedang memantau situasi Fang Zeng dan buru-buru mengingatkannya. Kata-kata, bunga iblis darah gagal Gu, mengguncang pikiran Fang Zeng dan dia hampir tidak bisa melewati kenikmatan yang intens, terengah-engah saat dia mengaktifkan bunga iblis darah yang gagal Gu. Fang Zeng mengepalkan tinjunya dengan erat, sejumlah besar darah di tubuhnya dengan cepat rusak. Di bawah pengaruh cacing Gu, tanaman merambat mulai tumbuh dari darahnya. Tanaman merambat tipis ini menembus kulit Fang Zeng dan segera melingkar di sekitar tubuhnya. Kuncup bunga mulai tumbuh dari tanaman merambat dan dengan cepat mekar, berubah menjadi bunga biru cantik menyerupai krisan. Fang Zeng dengan erat mengertakkan gigi, mengerang pelan kesakitan. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya seperti tanah dengan banyak bunga iblis yang tumbuh secara paksa di atasnya. Rasa sakit yang hebat ini 10 kali lebih menakutkan daripada seorang wanita yang melahirkan. Bahkan efek darah besi Gu tidak mampu menahan rasa sakit semacam ini. Fang Zeng hampir menghancurkan gigi putihnya karena kesakitan. Wajahnya berubah menjadi putih pucat dan pembuluh darah biru muncul di dahinya, membuatnya terlihat jahat dan menakutkan. Darah Anda mendidih, organ dan tubuh Anda akan dibakar oleh darah Anda sendiri jika ini terus berlanjut. Gunakan Gu darah dingin dengan cepat. Lord Sky Crane mengingatkan dengan gugup. Fang Zeng mengaktifkan Gu darah dingin dengan susah payah. Darahnya dengan cepat mendingin sampai dia menggigil karena kedinginan, dia akhirnya keluar. Dari krisis mematikan. Itu akan berhasil, bunga iblis akan sangat meningkatkan efek cacing Gu jalur darahmu. Kamu hanya selangkah lagi dari kesuksesan, gunakan indera darah Gu. Lord Sky Crane berkata dengan nada tergesa-gesa. Indera darah. Fang Zeng menundukkan kepalanya, tatapannya menjadi kabur karena rasa sakit. Dari banyak latihan yang telah dia lakukan sebelumnya, dia akhirnya bisa bertahan dan mengaktifkan cacing Gu investigasi jalur darah ini. Beberapa napas kemudian, Fang Zeng berbicara, saya bisa merasakan, di bawah tanah, tenggara, jaraknya 5 hingga 6.000 langkah. Hebat, kamu melakukannya lagi. Kamu berada di ambang kesuksesan. Ini adalah langkah terakhir, gunakan bekas luka darah Gu untuk menandai posisi. Arg! Fang Zeng mulai berteriak tanpa sadar saat ini. Tatapannya benar-benar kabur, kelemahan menyebabkan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengekstrak semua potensi yang dia miliki untuk mengaktifkan bekas luka darah Gu. Dia mengigau, masih ada cukup esensi purba di bukaan peringkat 5-nya, tetapi dia hanya bisa memobilisasi sebagian kecil. Esensi purba seperti sungai kecil yang mengalir perlahan ke bekas luka darah Gu. Namun, bekas luka darah Gu memiliki permintaan yang sangat besar untuk esensi purba. Fang Zeng hanya bisa bertahan selama 8 napas sebelum dia akhirnya pingsan, jatuh ke genangan darah, tidak sadarkan diri. Pembakar dupa mengeluarkan gumpalan asap, ruangan yang tenang ini tidak memiliki jendela dan sangat redup.
He Feng yang mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang hitam, duduk di atas tikar meditasi dengan lengan lebar. Dia tampak muda dan lembut seperti batu giok. Alisnya yang hijau tua tajam dan panjang, mencapai pinggangnya. Pada saat ini, matanya yang tenang dan dalam menatap kutu yang menginkubasi roh di depannya. Kutu inkubasi roh melayang di udara, dan jiwa Lord Skycrane melaporkan hasil pelatihan Fang Zeng. He Feng yang berkata dengan nada tidak puas, benar saja, meskipun membiarkannya tinggal di Fu Hu diberkati selama 8 tahun dan juga memberinya banyak peninggalan Gu untuk menjadi Master Gu peringkat 5 dalam waktu singkat, dia masih tidak dapat mencapai hal sederhana seperti mengaktifkan 6 hingga 7 cacing Gu secara bersamaan. Lord Skycrane mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara, Fang Zeng masih muda, dia masih kurang dalam dasar-dasar multitasking. Tetapi bawahan ini merasa dia adalah pekerja yang sangat keras dan dia telah membuat kemajuan besar dengan cepat. Mengingat upaya pertama, dia hanya bertahan beberapa kali setelah mengaktifkan penggabungan darah Gu sebelum dia pingsan. Oleh karena itu saya menambahkan darah besi Gu, hasilnya adalah bahwa pada percobaan kedua, kesenangan itu terlalu banyak baginya, darah mengalir keluar sembarangan sampai dia pingsan. Dia bertahan selama 3 nafas waktu. He Feng yang menyela Lord Skycrane dengan tidak senang. Lord Skycrane dengan cepat berkata, Lord Supreme Elder, sejujurnya, bahkan bawahan ini akan merasa sulit untuk melakukan banyak tugas di bawah rasa sakit dan kesenangan yang begitu hebat. Fang Zeng tidak jauh dari kesuksesan, dia bisa bertahan selama 8 napas kali ini. Seseorang perlu bertahan selama 10 napas waktu untuk mengaktifkan bekas luka darah Gu dengan sukses. Dan dia hanya kekurangan 2 nafas waktu terakhir. Selama kita bisa berlatih beberapa kali lagi dan memberikan sedikit lebih banyak waktu, kita bisa. Cukup. Berapa banyak lagi? Anda masih ingin berlatih lebih banyak? Waktu, dengarkan saja diri Anda sendiri, berapa banyak waktu yang terbuang dalam rencana Anda? Berapa lama? Tahun. Masih belum ada perbaikan, Gunung Danghun masih belum ada di tangan kita. Tidakkah kamu tahu, berapa banyak suara tidak puas yang ada di sekte, berapa banyak murid yang meminta petinggi untuk membuka pertukaran nyali Gu? Bawahan tidak kompeten dan bahkan melibatkan tuan tetua tertinggi, saya telah melakukan dosa keji. Lord Skycrane memohon belas kasihan ketika dia melihat He Feng yang menjadi marah. He Feng yang menarik napas dalam-dalam sebelum melambaikan lengan bajunya, pergi sekarang, hanya ada sebulan sebelum konvensi sekte. Sebelum saya pergi ke konvensi sekte, saya ingin mendengar kabar baik tentang keberhasilan pelatihan Anda, dan bahwa kita dapat memulai rencana kita untuk merebut tanah yang diberkati Hu Immortal. Tapi Tuhan, sebulan terlalu singkat, Fang Zeng tidak akan bisa menahan pelatihan yang berlebihan. Kita bisa merawat kesehatan fisiknya dengan cacing Gu, tetapi kesenangan dan rasa sakit yang intens akan melukai jiwa dan bahkan dapat menyebabkan jiwanya hancur. Lord Skycrane bertanya, He Feng yang terkekeh, bukankah runtuhnya jiwanya persis seperti yang ingin kamu lihat? Dengan demikian, Anda dapat merebut tubuhnya dan bangkit. Bukankah ini rencana awalmu? Senyumnya berubah menjadi lebih lembut saat dia mengatakan ini, Fang Zeng ini hanya mengikuti kursus kilat untuk mencapai peringkat 5 Gu Master, sifatnya masih kekanak-kanakan. Dia tidak cukup marah, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, Lord Skycrane? Setelah kami menggunakannya untuk merebut tanah yang diberkati Hu Immortal, Anda dapat kembali. Sejak Susan dan Zhou dibunuh oleh iblis Song Zixing itu, bawahan yang mampu sepertimu semakin sedikit di sisiku. Semakin lembut nada suara He Feng yang, Lord Skycrane yang lebih dingin merasakan di dalam hatinya, dia menjawab dengan nada berterima kasih, menerima kepentingan seperti itu dari Lord Supreme Elder, bawahan ini pasti akan membalas kebaikan Tuan dengan sangat besar dan mempersembahkan hidupku sebagai pengorbanan. Bagus, pergilah sekarang. He Feng yang melambai agar Lord Skycrane pergi. Ruangan yang sunyi sekarang hanya memiliki He Feng yang, senyumnya berangsur-angsur menghilang sebelum digantikan oleh ekspresi serius, tatapannya agak tegang. Setelah Fang Yuan merebut tanah yang diberkati Hu Immortal, dia telah bertanggung jawab atas masalah ini dan sekarang setahun telah berlalu, tekanan sekte padanya semakin besar dari hari ke hari. Terutama musuhnya di sekte, Gu Immortal Lei Tan, yang telah secara terbuka mengejek ketidakmampuannya beberapa kali. Konvensi sekte sebulan kemudian adalah penghalang yang sulit.
Jika He Feng yang tidak dapat menunjukkan kemajuan apapun, akan sangat sulit untuk melewati penghalang ini. Dia hampir bisa mendengar ejekan Lei Tan bergema di seluruh konvensi. Tapi itu tidak akan lama, selama rencana ini berhasil, saya bisa menutup mulut semua orang picik seperti Lei Tan. Saya akan memiliki kontribusi terbesar untuk sekte selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam serangan terhadap tanah yang diberkati Hu Immortal, saya secara pribadi akan bergerak. Selain itu, saya telah mengundang Peri Chang Yu dan Tuan Tua Ken Yang. Peri Chang Yu memiliki kekuatan pertempuran yang mirip denganku, dan memiliki setidaknya 3 gerakan pembunuh fana. Sementara Tuan Tua Ken Yang adalah Gu Abadi peringkat 7 dengan Gu Abadi yang ofensif. Satu-satunya masalah adalah roh tanah dapat melarang penggunaan semua Gu fana. Saya tidak memiliki Immortal Gu untuk digunakan, jadi saya mungkin tidak bisa berbuat banyak. Satu-satunya metode adalah mengonsumsi esensi abadi anggur hijau. Untungnya, tanah yang diberkati Hu Immortal awalnya tandus dan tidak dikelola dengan baik. Berapa banyak esensi abadi anggur hijau yang bisa terkumpul? Saya tidak percaya Fang Yuan dapat menghabiskan kekuatan gabungan ketiga Gu Immortal kami. Selama esensi abadi Hu Immortal dikonsumsi, roh tanah tidak akan berdaya dan tidak akan dapat membatasi Gu fana. Saat itu, He Feng yang bergumam pada dirinya sendiri, secara bertahap menenangkan pikirannya yang tegang. Pada saat yang sama, di sebuah gua bawah tanah di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan perlahan melangkah keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan, senyum puas di wajahnya. Baru saja, dia berhasil menyimpulkan gerakan pembunuh, debu bintang es. Kunang-kunang bintang Gu seperti segerombolan lebah, terbang di udara, memancarkan cahaya bintang biru. Cahaya bintang ditarik oleh kekuatan tak terlihat, berkumpul menjadi gerbang bintang. Ini adalah pintu melingkar besar, terbuat dari cahaya bintang, bersinar seperti ilusi, itu seperti pemandangan dalam mimpi. Seiring berjalannya waktu, kunang-kunang cahaya bintang Gu terus berkurang jumlahnya, saat kunang-kunang cahaya bintang yang mati Gu jatuh ke tanah dari udara. Satu kaki melangkah keluar dari gerbang bintang ke tanah yang diberkati Hu Immortal, selanjutnya, seluruh orang berjalan keluar dari gerbang bintang. Itu adalah seorang lelaki tua, dia memiliki rambut putih dan kerutan yang dalam, matanya lelah tapi cerah, itu adalah Bai Yun Seng yang telah kembali dari tanah yang diberkati Langya. Aku kembali lagi. Bai Yun Seng tertutup debu, dia melihat pemandangan di tanah yang diberkati Hu Immortal, menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia sudah lama tidak tinggal di sini, dia merasa bahwa ini adalah rumahnya. Dia memiliki rasa memiliki tempat ini. Pada saat ini, Fang Yuan terbang dari langit, hahaha, Bai tua kamu kembali pada waktu yang tepat, ayo, lihat gerakan pembunuh yang baru saja saya simpulkan. Bai Yun Seng melihat sosok yang dikenalnya ini dan tertawa terbahak-bahak, oh, begitukah? Aku membeli gerakan pembunuh defensif jalur awan dari Raja Manusia Tinta, mengapa kita sesama murid tidak memiliki pertandingan persahabatan? Mengatakan ini, dia terbang ke udara. Fang Yuan mendengar ini dan mengangkat alisnya, dia mengulurkan salah satu lengan kanannya, dengan telapak tangannya menghadap ke langit, dan jari-jarinya lurus. Gumpalan cahaya bintang segera mulai terbentuk di telapak tangannya. Aduh! Apakah langkah pembunuhmu adalah gerakan pembunuh jalur bintang? Bai Yun Seng melihat benjolan cahaya bintang ini dan terkejut. Dia terbang ke langit, saat cincin awan putih muncul di sekelilingnya. Bai Yun Seng berada di tengah awan putih ini, awan itu seperti sabuk besar, bergerak bersama dengan Bai Yun Seng. Fang Yuan perlahan menggerakkan jari-jarinya, meraih cahaya bintang dengan ringan di tangannya. Bai tua, bersiaplah untuk mengambil ini. Dia menggeram, saat dia menjentikkan jari, setitik cahaya bintang melesat seperti kilat. Ukuran bintik cahaya bintang itu kecil, tetapi sangat cepat, ia terbang di udara, menembak ke arah Bai Yun Seng. Kecepatan yang layak. Bai Yun Seng mengevaluasi, dari jarak yang begitu jauh, dengan dia benar-benar fokus, dia memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Tetapi karena mereka bertukar pukulan, dia ingin menguji gerakan pembunuh jalur awannya sendiri, jadi dia berdiri diam dan menyalakan cahaya bintang. Ketika cahaya bintang mendekati Bai Yun Seng, cincin awan putih tiba-tiba berputar, dengan kecepatan yang sangat cepat. Cincin awan menghalangi cahaya bintang untuknya.
Bai Yunseng menghentikan cincin awan, dia menatap dengan penuh perhatian, hanya untuk melihat bahwa di area di mana cincin awan telah menghalangi cahaya bintang, itu telah berubah menjadi biru, dan energi es mengalir, menciptakan lapisan embun beku. Sebagai tanggapan, dia berkata sambil tertawa kepada Fang Yuan, sepertinya langkah pembunuh yang kamu simpulkan ini tidak terlalu menakjubkan. Kamu harus tahu, jurus pembunuhku belum sepenuhnya diaktifkan. Sudut mulut Fang Yuan terbuka, menunjukkan giginya yang tajam dan tidak rata, begitu juga dengan milikku, ambil ini. Dia menjentikkan jari-jarinya, saat bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan keluar seketika. Bai Yunseng masih di tempat yang sama, tetapi cincin awan di sektarnya berputar lebih cepat dan lebih cepat, hampir seperti bola putih telah terbentuk di sekelilingnya. Bintik-bintik cahaya bintang Fang Yuan terhalang oleh cincin awan sepenuhnya. Fang Yuan tidak berhenti menyerang, dia menunjukkan tatapan tertarik. Cincin awan putih bersih secara bertahap berubah menjadi biru dari cahaya bintang, dan kecepatannya semakin lambat. Jurus pembunuhmu memiliki efek pembekuan yang hebat, itu bisa memperlambat musuhmu. Bai Yunseng mengevaluasi, jurus pembunuh saya juga memiliki efek lain. Mengatakan ini, dia terus mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Cincin awan yang hampir membeku menjadi patung es biru meledak, dengan ledakan keras, embun beku biru berubah menjadi uap saat menyebar ke sekitarnya. Bai Yunseng menunjukkan kegembiraan, memuji dirinya sendiri, cincin awan saya dapat menyimpan serangan musuh, ketika mencapai batasnya atau ketika saya mengaktifkan efek berikut dari gerakan pembunuh saya dapat membuat cincin awan meledak, untuk membiarkan musuh saya menghadapi serangan mereka sendiri. Adik laki-laki, sepertinya langkah pembunuhku lebih kuat dari yang kamu simpulkan. Fang Yuan mencibir, Bai tua, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Mengatakan demikian, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan melemparkan seluruh benjolan cahaya bintang ke arah Bai Yunseng. Hati Bai Yunseng bergetar, dia dengan cepat mengaktifkan gerakan pembunuhnya, dan 5 cincin awan terbentuk di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, cincin awan meluas dengan berbagai ukuran, cincin awan seperti 5 lingkaran konsentris yang mengelilinginya, melindunginya di tengah. Benjolan cahaya bintang datang menyerang, tetapi 5 cincin awan berputar dengan cepat, bayangan mereka menghasilkan bola putih ilusi. Bai Yunseng tertawa keras, dia berada di tengah dan merasa sangat aman. Tapi tepat pada saat ini, benjolan cahaya bintang meledak. Ding ding ding, dang dang dang. Sejumlah besar bintik-bintik cahaya bintang terbang kemana-mana, bertabrakan satu sama lain, ledakan menutupi seluruh tubuh Bai Yunseng, saat energi es meledak. Kekuatan ledakan ini jauh melampaui kekuatan bintik-bintik cahaya bintang individu yang digabungkan bersama-sama. Ekspresi Bai Yunseng berubah, 5 cincin awan telah berubah menjadi biru, dan kecepatannya turun. Lagi, Fang Yuan mengangkat 8 lengannya, dengan lengannya yang mengerikan secara bersamaan meraih udara seperti cakar. Saat berikutnya, gumpalan cahaya bintang terbentuk di telapak tangannya. Bai Yunseng melihat ini dan pupil matanya menyusut. Dia tidak berani terlalu percaya diri, dia dengan cepat mengaktifkan cacing gunya dan dengan cepat memutar cincinnya. Fang Yuan berdiri di tempat, 8 lengannya melepaskan tembakan berturut-turut, benjolan cahaya bintang terbang seperti meteor, mengebom ke arah Bai Yunseng. Bam bam bam, ledakan itu tepat di sebelah telinganya, penampilan Bai Yunseng berubah menyedihkan, saat dia menghindar. 5 cincin awan telah mencapai batasnya, mereka meledak sendiri satu persatu, sementara kekuatan ledakan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali momentumnya. Bai Yunseng dengan cepat mengisi kembali 5 cincin awan, saat Fang Yuan terus melepaskan ledakannya, tetapi dia berhasil mempertahankan pertahanannya. Cukup, Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Bai Yunseng bernapas kasar, dia perlahan terbang menuju Fang Yuan, apa nama gerakan pembunuh ini? Berapa persen dari kekuatan penuhnya yang Anda gunakan? Fang Yuan menjawab tanpa rasa malu, saya menamai debu bintang bor es ini adalah kreasi unik saya. Ketika saya mengaktifkannya sepenuhnya, saya dapat melepaskan benjolan cahaya bintang seukuran tong air hingga 6 kali, tetapi semakin besar benjolannya, semakin lambat kecepatan gerakannya. Karena semakin banyak debu bintang di dalamnya, semakin banyak mereka bertabrakan, dan energi yang digunakan akan mengurangi kecepatan mereka.
Artinya, kamu bahkan tidak menggunakan 50% kekuatan gerakan pembunuh. Bagaimana gerakan pembunuh Anda begitu kuat? Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan gerakan pembunuh abadi, kekuatannya sudah jauh lebih unggul dari kebanyakan gerakan pembunuh fana. Bai Yun Seng tersentak. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, ketika saya berada di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, saya menemukan warisan, itu berasal dari seorang penyair terkenal di dataran utara, Do Minjun. Dia kreatif dan menciptakan bintang baru Gu. Gu bintang ini dapat meningkatkan kekuatan serangan cacing Gu jalur bintang, ini seperti versi yang melemah dari efek penguat Gu. Ketika saya menyimpulkan gerakan pembunuh ini, saya menggabungkan Gu ini ke dalamnya, jadi kekuatannya sebesar ini. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa Fang Yuan memilih metode serangan jalur bintang. Bai Yun Seng langsung menyadari, jadi itu saja. Saya tahu itu, gerakan pembunuh defensif saya disebut cincin 9 awan, ketika diaktifkan dengan kekuatan penuh, 9 cincin awan dapat ada sekaligus. Pertahanannya tidak hanya luar biasa, tetapi juga dapat diisi ulang kapan saja, dan bahkan dapat mengembalikan serangan musuh kembali kepada mereka. Ini membuat saya kehilangan 2 batu esensi abadi utuh. Fang Yuan mengangguk, jurus pembunuhmu pasti sepadan dengan harganya, pada kenyataannya, ini akan dihargai 2,5 batu esensi abadi di surga kuning harta karun. Raja Ingman memberimu bantuan. Bai Yun Seng tertawa, saya mengerti ini dengan jelas, dia mempertimbangkan lanskap saya seperti sebelum Immortal Gu. Dia juga seorang Gu abadi, dia perlu mengalami kesengsaraan dan bencana, ketika tanahnya yang diberkati menderita kerusakan, dia perlu meminta saya untuk memperbaikinya. Lanskap seperti sebelumnya Gu adalah caraku untuk mendapatkan banyak uang mulai sekarang. Bai Tua, ketika bisnismu berkembang di masa depan, aku yakin banyak Gu Immortal akan datang kepadamu untuk meminta bantuan. Ayo, mari kita bicara sambil terbang. Fang Yuan dan Bai Yun Seng perlahan terbang menuju Gunung Danghun. Bai Yun Seng menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa di medan perang sebelumnya, masih ada lusinan awan bintang biru. Bagian dalam awan ini masih mengeluarkan suara retak, itu berasal dari tabrakan bintik-bintik cahaya bintang. Saat energi es menyebar di sekitar awan bintang, warnanya memudar seiring waktu. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Debu bintang bor es ini bernilai setidaknya 4 batu esensi abadi jika Anda menjualnya di surga kuning harta karun. Bai Yun Seng menghela nafas. Jika bukan karena kebijaksanaan Gu, bagaimana saya bisa mendapatkan inspirasi tanpa akhir? Fang Yuan menjawab dengan jelas. Sebenarnya, hanya dengan kebijaksanaan Gu, jika dia tidak memiliki gerakan pembunuh jalur es Little Immortal Xing Luo, benang es, dan gerakan pembunuhnya yang lebih kecil, 69 debu bintang, dia tidak akan dapat menyimpulkan debu bintang bor es gerakan pembunuh itu. Ketika Little Immortal Xing Luo mulai bangkit, dia sangat miskin, menggunakan kesempatan perang 5 wilayah, dia menggunakan gerakan pembunuh debu bintang es buatannya sendiri untuk mengumpulkan kekayaannya, akhirnya menjadi terkenal dan menjadi karakter yang relatif terkenal. Niat Fang Yuan adalah untuk mencoba membeli versi sebelumnya dari debu bintang es darinya. Ketika dia melihat benang es dan 69 debu bintang, dia menduga bahwa 2 gerakan pembunuh ini adalah dasar dari gerakan pembunuh baru yang dibuat sendiri oleh Little Immortal Xing Luo. Setelah dia menghabiskan setengah batu esensi abadi untuk membelinya, dia bergegas menuju kebijaksanaan Gu dan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membuat deduksi. Lingkaran cahaya wisdom Gu memberinya inspirasi tak terbatas, dan Fang Yuan adalah orang yang telah terlahir kembali. Dia telah melihat kekuatan debu bintang es dengan matanya sendiri, ini memberinya arah yang tepat, menghindari kebutuhan untuk menyimpulkan secara membabi buta. Akhirnya, dia menggabungkan warisan Do Min Jun di dalamnya, menyimpulkan gerakan pembunuh debu bintang bor es. Gerakan pembunuh ini berbeda dari debu bintang es, memiliki jangkauan yang lebih kecil tetapi kekuatan yang jauh lebih besar. Bisa dikatakan bahwa menggunakan warisan Do Min Jun, dia telah sedikit melampaui debu bintang es. Kebijaksanaan peringkat 9 Gu benar-benar fenomenal. Saya tidak dapat membayangkan efeknya ketika digunakan sepenuhnya. Sejujurnya, saya sedikit iri pada Anda. Setelah menjadi zombie, kamu bisa menerima manfaat seperti itu. Bai Yun Seng memandang Fang Yuan dengan kagum. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ada banyak kekurangan dengan menjadi zombie.
Pertama, saya harus berterima kasih kepada Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Selanjutnya, saya bisa mencapai langkah ini karena kebetulan dan peluang keberuntungan. Jika bukan karena situasi aneh saat itu, memungkinkan saya untuk mencapai pengaturan dengan kebijaksanaan Gu, bagaimana saya bisa memanfaatkan cahaya kebijaksanaan. Itu benar, jika bukan karena Yang Mulia Gu yang mematahkan nasib Iblis Teratai Merah, setelah kita mati, jiwa kita akan tersedot ke dalam pintu hidup dan mati, tertidur di domain kematian untuk selamanya. Bagaimana orang bisa tetap berada di dunia, menjadi zombie? Bai Yun Seng menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, sebelum aku pergi, aku mendesakmu untuk secara tidak langsung menanyakan tentang detail jalur keberuntungan dari roh tanah Langya. Sekarang setelah Anda kembali, informasi apa yang Anda peroleh? Fang Yuan bertanya. Sejak dia mengetahui bahwa leluhur rambut panjang telah berdiskusi tentang Dao dengan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa selama 7 hari 7 malam, ide ini muncul dalam dirinya. Roh tanah Langya jauh lebih mudah dihadapi daripada keinginan Mo Yao. Tapi Bai Yun Seng menggelengkan kepalanya, dia menunjukkan senyum aneh, setelah saya memperbaiki beberapa sungai, saya diusir oleh roh tanah Langya dengan tergesa-gesa. Dia harus makan keripik penggiling obatnya, dia sangat sibuk. Makan keripik penggiling obatnya. Bersambung.